Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah ekonomi teknik sebelumnya. Yang terhormat sebagai dosen pengampu, Ibu Dian Tirkamiana, STMT MBA, dan juga Bapak Ifat Rahmahuda, STMT, dengan judul tugas besar ekonomi teknik kami berjudul analisis kelayakan investasi usaha konveksi dengan perbandingan alternatif konveksi UMKM mandiri dan produksi konveksi EDRU menggunakan metode NPV, payback period, profitability index, dan analisis sensitivitas dengan beranggotakan. Pertama, saya Francisca Divya Putri Saka dengan NPM 24045. Saya Kutul Azam Prawira, 4 2. Saya Verena Antika Septi dengan NPM 24244. Dan saya Putri Elizabeth Purba dengan NPM 24253. Dan saya Nadila Putri Ningrum Tania dengan NPM 24259. Baik. Pertama, terdapat pendahuluan dengan latar belakang. Industri konveksi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pakaian jadi, seragam sekolah, seragam kerja, dan pakaian custom. Dalam menjalankan usaha konveksi, diperlukan investasi yang cukup besar untuk mendukung kegiatan produksi, sehingga pemilihan alternatif investasi harus dilakukan secara tepat. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat dua alternatif usaha konveksi yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu UMKM berkat yang berorientasi pada pasar lokal dengan modal relatif lebih rendah, dan Edru Production yang berorientasi pada pasar premium dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Perbedaan kebutuhan investasi, biaya operasional, pendapatan, dan risiko usaha pada kedua alternatif tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan investasi yang paling layak. Oleh karena itu, dilakukan analisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, PP, PI, dan analisis sensitivitas untuk menentukan alternatif usaha konveksi yang paling menguntungkan dan layak dijalankan. Dengan identifikasi problem dan alternatif investasi, usaha konveksi menghadapi beberapa permasalahan seperti kebutuhan modal yang cukup besar, persaingan usaha yang ketat, serta perbedaan kapasitas produksi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan usaha. Penelitian ini membandingkan dua alternatif, yaitu pada UMKM berikat dan juga Edge Production dengan komponennya sebagai berikut. Yang pertama, pada konsep alternatif satu, usaha mandiri dengan kapasitas kecil, fleksibel, dan fokus pada pasar lokal. Sedangkan konsep pada alternatif 2, produksi skala besar, kualitas konsisten, fokus pesanan premium. Selanjutnya, untuk keunggulan, modal lebih besar pada alternatif 1, mudah dijalankan, fleksibel, bisa menyelesaikan permintaan lokal. Selanjutnya, pada alternatif 2, kualitas produk lebih tinggi, kapasitas lebih besar, mampu memenuhi pesanan yang besar. Untuk komponen risiko, alternatif 1, persaingan pasar lokal, kapasitas terbatas. Alternatif 2, modal lebih besar, proses lebih kompleks, SDM harus terlatih. Komponen keempat, pendapatan pada alternatif 1, penjualan seragam sekolah, seragam kerja ringan, pakaian jadi. Alternatif 2, penjualan seragam premium, pakaian custom, pesanan corporate. Yang komponen terakhir, cocok untuk alternatif 1, investor kecil atau fleksibel, dan alternatif 2, investor yang ingin usaha profesional dengan potensi keuntungan lebih besar. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengidentifikasikan komponen investasi, biaya operasional, pendapatan, dan arus kas pada UMKM, berkat dan konveksi EDRU. Yang kedua, untuk menganalisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, PP, dan juga PI. Yang ketiga, untuk membandingkan usaha alternatif investasi, serta melakukan analisis sensitivitas guna menentukan usaha konveksi yang paling layak dan juga menguntungkan. Oke, selanjutnya ada pengumpulan data, di mana identifikasi dan estimasi komponen biaya dan pendapatan. Pada tahap pengumpulan data dilakukan identifikasi komponen biaya dan pendapatan pada dua alternatif usaha konveksi, yaitu UMKM berkat dan konveksi EDRU. Data yang dikumpulkan meliputi investasi awal, biaya operasional variabel, biaya operasional tetap, dan pendapatan usaha. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan arus kas serta analisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, payback period, dan profitability index. Pada tahap pengumpulan data, diperoleh informasi bahwa UMKM berkat membutuhkan investasi awal sebesar 240 juta. Investasi tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan produksi, renovasi ruang produksi, stok bahan baku, tenaga kerja awal, transportasi, promosi, dan administrasi usaha. Komponen investasi terbesar berasal dari stok kain awal sebesar Rp82.500.000, gaji tenaga kerja awal sebesar Rp35 juta, dan stok benang awal sebesar Rp20 juta. Pada tahap pengumpulan data, diperoleh biaya operasional variabel UMKM berkat sebesar Rp279.360.000 per tahun. Biaya terbesar berasal dari kain produksi sebesar Rp172.800.000 per tahun dan upah tenaga kerja langsung sebesar Rp64 juta. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku dan tenaga kerja merupakan komponen utama yang mempengaruhi biaya produksi usaha. Pada tahap pengumpulan data diperoleh biaya operasional tetap sebesar Rp114.600.000 per tahun. Komponen biaya terbesar berasal dari gaji pengawas produksi sebesar Rp36 juta per tahun, gaji admin atau kelola sebesar Rp30 juta per tahun, dan sewa tempat produksi sebesar Rp24 juta per tahun. Kemudian terdapat tabel data pendapatan pada UMKM berkat yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap pengumpulan data diperoleh total pendapatan UMKM berkat sebesar Rp498.300 per tahun dengan total penjualan sebanyak 2.265 setel. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebanyak 210 setel, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 170 setel. Kemudian di sini terdapat diagram data penjualan UMKM berkat yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, terdapat tabel investasi awal Edru Production yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Pada tahap pengumpulan data diperoleh informasi bahwa konveksi Edrum membutuhkan investasi awal sebesar 300 juta rupiah. Investasi tersebut digunakan untuk pembelian mesin produksi, renovasi tempat usaha, serta penyediaan modal kerja awal. Komponen investasi terbesar berasal dari stok kain bahan seragam sebesar 75 juta, mesin jahit industri sebesar 50 juta, dan mesin obras industri sebesar 35 juta. Kemudian terdapat tabel biaya operasional variabel Edru Production yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap pengumpulan data, diperoleh biaya operasional variabel konveksi Edru sebesar 234 juta per tahun. Biaya terbesar berasal dari bahan utama seragam sebesar 135 juta per tahun dan upah tenaga kerja langsung sebesar 59.400.000 per tahun, yang menunjukkan bahwa bahan baku dan tenaga kerja menjadi faktor utama biaya produksi. Selanjutnya, di sini terdapat biaya operasional tetap Edru Production. Pada tahap pengumpulan data diperoleh biaya operasional tetap konveksi Edru sebesar 102 juta per tahunnya. Biaya tersebut didominasi oleh gaji pengawas produksi sebesar 36 juta per tahun, gaji admin atau pengelola sebesar 30 juta per tahun, dan biaya sewa tempat produksi sebesar 24 juta per tahun. Data biaya tetap ini digunakan untuk mengetahui beban operasional yang harus dikeluarkan perusahaan secara rutin tanpa dipengaruhi jumlah produksi. Lalu selanjutnya, terdapat data pendapatan Edru Production yang dapat dilihat di tabel berikut. Pada tahap pengumpulan data diperoleh total pendapatan konveksi Edru sebesar 396 juta per tahun. Pendapatan terbesar diperoleh pada bulan Mei sebesar 35.200.000 dengan jumlah penjualan sebanyak 160 setel. Sedangkan pendapatan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 30.800.000 dengan jumlah penjualan sebanyak 140 setel. Data pendapatan ini digunakan sebagai dasar penyusunan arus kas dan analisis kelayakan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan penerimaan selama periode investasi. Selanjutnya di sini ada grafik data pendapatan konveksi Edru Production. Lalu horizon perencanaan investasi. Horizon perencanaan investasi adalah jangka waktu yang digunakan untuk memperkirakan dan mengevaluasi kinerja suatu investasi. Dalam penelitian ini, horizon perencanaan investasi ditetapkan selama 4 tahun, sehingga seluruh biaya, pendapatan, dan arus kas diproyeksikan selama periode tersebut untuk menilai kelayakan investasi kedua alternatif usaha konveksi. Selanjutnya ada pengolahan data. Perhitungan alternatif pertama. Pada tahap pengolahan data dilakukan perhitungan terhadap alternatif 1 yaitu UMKM berkat menggunakan data investasi awal, biaya operasional, pendapatan, depresiasi, dan arus kas yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa UMKM berkat memiliki investasi awal sebesar 240 juta, pendapatan sebesar 498.300.000 rupiah per tahun, serta mampu menghasilkan laba dan arus kas positif selama periode investasi. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam analisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, Payback Period, dan Profitability Index. Lalu di sini perhitungan rugi atau laba alternatif 1 dapat dilihat pada tabel 3.1 perhitungan laba atau rugi alternatif 1 serta perhitungannya. Berdasarkan hasil perhitungan rugi laba, UMKM berkat memperoleh pendapatan sebesar 498.300.000 dengan total biaya operasional sebesar 393.960.000 rupiah setelah memperhitungkan depresiasi 49.277 dan pajak sebesar 11%. Diperoleh laba setelah pajak sebesar 49 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM berkat mampu menutupi seluruh biaya operasional dan menghasilkan keuntungan bersih sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis arus kas dan kelayakan investasi. Lalu di sini ada perhitungan depresiasi dan umur ekonomis alternatif 1. Di sini ada contoh perhitungan depresiasi menggunakan rumus depresiasi per tahun sama dengan total harga aset dikurangi nilai sisa per umur ekonomis. Berdasarkan hasil perhitungan depresiasi dan umur ekonomis, dilakukan penyusutan terhadap seluruh aset investasi UMKM berkat berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset. Hasil perhitungan menunjukkan total depresiasi sebesar Rp55.356.000 per tahun dengan nilai aset akhir pada tahun keempat sebesar Rp42.889 nilai depresiasi. Terbesar berasal dari stok kain awal sebesar Rp82.500.000 dengan beban penyusutan Rp18.562 per tahun, diikuti stok benang awal sebesar Rp20 juta dengan penyusutan Rp4.500 per tahun, serta gaji tenaga kerja awal sebesar Rp35 juta dengan penyusutan Rp7.875.000 per tahun. Selanjutnya terdapat penyusunan cash flow alternatif 1, di mana penyusunan cash flow ini dilakukan untuk mengetahui arus kas bersih yang diperoleh selama periode investasi. Pada tahun ke-0, cash flow ini bernilai negatif karena terdapat pengeluaran investasi awal sebesar 240 juta. Pada tahun ke-1 sampai tahun ke-3, net cash flow diperoleh dari laba setelah pajak ditambah depresiasi. Pada tahun ke-4, net cash flow ditambah dengan nilai aset akhir karena aset masih memiliki nilai ekonomis pada akhir periode analisis, di mana terlihat pada tabel 3.3 cash flow alternatif 1, dan juga terdapat ada perhitungan juga untuk accumulated cash flow-nya untuk tahun ke-0 sampai tahun ke-4, dan juga grafik inflow outflow UMKM berkat, di mana berdasarkan hasil penyusunan cash flow, UMKM berkat menghasilkan net cash flow sebesar Rp98.283.145 pada tahun ke-1 hingga tahun ke-3, dan meningkat menjadi Rp141.172.430 pada tahun ke-1
pada tahun keempat setelah ditambah nilai aset akhir. Accumulated cash flow masih bernilai negatif pada tahun ke-1 dan tahun kedua, namun berubah menjadi positif sebesar Rp54.844.434 pada tahun ketiga dan meningkat menjadi Rp196.021.864 pada tahun keempat. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi mampu mengembalikan modal pada tahun ketiga dan menghasilkan arus kas positif hingga akhir periode investasi, sehingga alternatif 1 mampu mengembalikan modal investasi dalam horizon perencanaan 4 tahun. Pada perhitungan alternatif 2, dilakukan perhitungan terhadap alternatif 2 yaitu konveksi Edru menggunakan data investasi awal, biaya operasional, pendapatan, depresiasi, dan juga arus kas yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa konveksi Edru memiliki investasi awal sebesar Rp300 juta, pendapatan sebesar Rp390 juta per tahun, serta mampu menghasilkan laba dan arus kas positif selama periode investasi. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk dalam analisis kelayakan investasi menggunakan metode NPV, payback period, dan profitability index. Di perhitungan rugi atau laba alternatif 2, di sini ada tabel dan juga perhitungan yang dapat dilihat. Pada tahap perhitungan rugi atau laba, konveksi Hydro memperoleh pendapatan sebesar Rp396 juta dengan total biaya operasional sebesar Rp310 juta. Setelah memperhitungkan depresiasi sebesar Rp45.833.714 dan pajak sebesar Rp12 juta, diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp35.344.571. Hasil ini menunjukkan bahwa konveksi Hydro mampu menutupi seluruh biaya operasional dan menghasilkan keuntungan bersih, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis arus kas dan kelayakan investasi. Pada perhitungan depresiasi dan umur ekonomis alternatif 2, dengan rumus total harga aset dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Berdasarkan hasil perhitungan depresiasi dan umur ekonomis, dilakukan penyusutan terhadap seluruh aset investasi konveksi Hydro berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset. Hasil perhitungan menunjukkan total depresiasi sebesar Rp45.833.714 per tahun dengan nilai Rp116.657.143. Nilai depresiasi terbesar berasal dari stok kain bahan seragam sebesar Rp75 juta dengan depresiasi Rp16.875 per tahun. Diikuti mesin jahit industri sebesar Rp50 juta dengan depresiasi Rp4.500.000 per tahun. Selanjutnya, terdapat penyusunan cash flow pada alternatif kedua. Penyusunan cash flow alternatif kedua dilakukan dengan menghitung arus kas keluar pada tahun ke-0 dan arus kas bersih pada tahun ke-1 sampai ke tahun 4. Pada tahap ke-0, terdapat investasi awal sebesar 300 juta. Pada tahun ke-1 sampai tahun ke-3, net cash flow dihitung dari laba setelah pajak ditambah depresiasi. Pada tahun ke-4, net cash flow ditambah dengan nilai aset akhir pada tahun ke-4. Kemudian di sini terdapat tabel cash flow alternatif kedua, perhitungan accumulated cash flow dari tahun ke-0 dan sampai tahun ke-4. Kemudian ada grafik inflow dan outflow konveksi Edru yang dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil penyusunan cash flow, konveksi Edru menghasilkan net cash flow sebesar Rp81.180.286 pada tahun ke-1 hingga tahun ke-3 dan meningkat menjadi Rp197.837.429.000 pada tahun ke-4 setelah ditambah nilai aset akhir. Accumulated cash flow masih bernilai negatif pada tahun ke-1 dan tahun ke-3 dengan nilai sebesar Rp56.459.143 pada tahun ketiga, namun berubah menjadi positif sebesar Rp141.378.286 pada tahun keempat. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi mampu mengembalikan modal pada tahun keempat dan menghasilkan arus kas positif hingga akhir periode investasi, sehingga alternatif kedua mampu mengembalikan modal investasi dalam horizon perencanaan 4 tahun. Selanjutnya di sini terdapat perbandingan alternatif investasi. Perbandingan alternatif investasi dilakukan untuk menentukan alternatif yang lebih layak dijalankan berdasarkan hasil pengolahan data. Metode yang digunakan dalam perbandingan ini adalah NPV, Payback Period, dan Profitability Index. Tingkat diskonto atau MARR yang digunakan dalam perhitungan adalah sebesar 10%. Nah, di sini terdapat metode NPV-nya. Berdasarkan hasil perhitungan NPV, UMKM Berkat menghasilkan NPV sebesar Rp100.838.303, sedangkan konveksi Edru menghasilkan NPV sebesar Rp30.8.981. Kedua alternatif memiliki nilai NPV positif sehingga dinyatakan layak untuk dijalankan. Namun NPV UMKM Berkat lebih tinggi sebesar Rp63.829.322 dibandingkan konveksi Edru, yang menunjukkan bahwa UMKM Berkat mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar selama periode investasi. Selanjutnya di sini ada metode payback period dengan rumus PP sama dengan N tambah IR per CF. Lalu terdapat tabel perbandingannya serta grafiknya, diagram perbandingan payback period. Berdasarkan metode payback period, alternatif 1 mampu mengembalikan investasi awal dalam waktu 2,442 tahun atau sekitar 29,303 bulan. Dengan horizon investasi selama 4 tahun, periode pengembalian ini masih berada dalam batas
waktu perencanaan sehingga alternatif 1 dinyatakan layak untuk dijalankan. Sementara itu, alternatif 2 mampu mengembalikan investasi awal dalam waktu 3,285 tahun atau sekitar 39,4025 bulan. Periode pengembalian tersebut juga masih berada dalam horizon investasi 4 tahun, sehingga alternatif 2 tetap dinyatakan layak. Namun, alternatif 1 memiliki waktu pengembalian modal, alternatif 2 tetap dinyatakan layak, namun alternatif 1 memiliki waktu pengembalian modal sebesar 0,843 tahun atau 10 bulan dibandingkan alternatif 2. Hasil ini menunjukkan bahwa alternatif 1 memiliki risiko investasi yang lebih besar, lebih rendah karena modal yang ditanam dapat kembali dalam waktu yang lebih singkat. Lalu selanjutnya ada metode Profitability Index atau PI dengan rumus sebagai berikut, lalu ada tabel perbandingan serta diagramnya. Berdasarkan metode Profitability Index, alternatif 1 menghasilkan nilai PI sebesar 1,420. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat sebesar Rp1,420 dalam nilai sekarang. Sementara itu alternatif 2 menghasilkan nilai PI sebesar 1,123 yang berarti setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat sebesar Rp1,123. Kedua alternatif ini memiliki nilai PI lebih besar dari 1 sehingga dinyatakan layak untuk dijalankan. Namun, alternatif 1 lebih unggul karena memiliki nilai PI yang lebih tinggi dibandingkan alternatif 2, sehingga memberikan tingkat manfaat investasi yang lebih besar. Selanjutnya ada analisis alternatif investasi. Analisis investasi dilakukan dengan membandingkan UMKM berkat dan konveksi Edru berdasarkan investasi awal, biaya operasional, pendapatan, laba, dan arus kas yang dihasilkan. UMKM berkat memiliki investasi awal sebesar 240 juta, sedangkan konveksi Edru membutuhkan investasi awal sebesar 300 juta. Meskipun memiliki biaya operasional yang tinggi, UMKM berkat mampu menghasilkan pendapatan sebesar 498.300.000 per tahun dengan laba setelah pajak sebesar 49 juta, sementara itu konveksi Edrum memperoleh pendapatan sebesar 396 juta per tahun, dengan laba setelah pajak sebesar 35.344.571 rupiah. Selain itu, kedua alternatif mampu mengembalikan investasi dalam horizon perencanaan 4 tahun, namun UMKM berkat memiliki arus kas yang lebih baik dan mencapai titik balik modal lebih cepat dibandingkan konveksi Edrum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba menjadi faktor utama yang mengaruhi kelayakan investasi kedua alternatif. Lalu ada analisis hasil pemilihan alternatif. Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi, UMKM berkat merupakan alternatif yang lebih layak untuk dipilih dibandingkan konveksi Edru. Hal ini ditunjukkan oleh nilai NPV UMKM berkat sebesar Rp100.838.303 yang lebih tinggi Rp63.829.322 dibandingkan konveksi Edru yang memiliki NPV sebesar 37 juta. Selain itu, UMKM berkat mampu mengembalikan investasi dalam waktu 2.442 tahun, lebih cepat sekitar 0,843 tahun atau 10 bulan dibandingkan konveksi Edru yang membutuhkan waktu 3.285 tahun. Dari sisi Profitability Index, UMKM berkat memiliki nilai sebesar 1.420 yang lebih tinggi dibandingkan konveksi Edru sebesar 1,123. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 investasi pada UMKM berkat mampu menghasilkan manfaat sebesar 1.420, sedangkan konveksi Edru hanya menghasilkan manfaat sebesar 1.123. Oleh karena itu, UMKM berkat dipilih sebagai alternatif investasi terbaik karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi, pengembalian modal yang lebih cepat, serta efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan konveksi Edru. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan pertama, identifikasi komponen investasi, biaya operasional, pendapatan, dan arus kas berhasil dilakukan pada kedua alternatif usaha konveksi dengan UMKM berkat memiliki investasi awal sebesar 250 juta dengan pendapatan Rp498.300 per tahun, sedangkan konveksi Edrum memiliki investasi awal sebesar 300 juta dengan pendapatan sebesar 396 juta per tahun. Hasil arus kas menunjukkan bahwa kedua alternatif mampu mengembalikan investasi, namun UMKM berkat mencapai titik modal awal pada tahun ketiga, sedangkan konveksi Edrum pada tahun keempat. Yang kedua, berdasarkan metode NPV, payback period, dan juga profitability index, kedua alternatif dinyatakan layak untuk dijalankan. UMKM berkat menghasilkan NPV sebesar 100.838 sekian, payback period 2,42 tahun dengan PI sebesar 1,420. Sedangkan konveksi Edrum menghasilkan NPV sebesar 32 juta sekian, payback period 3,285 tahun dan PI sebesar 1,123. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UMKM berkat memiliki tingkat kelayakan investasi lebih baik dibandingkan konveksi Edrum. Yang ketiga, berdasarkan hasil perbandingan, UMKM berkat dipilih sebagai alternatif investasi terbaik karena memiliki keuntungan investasi awal yang lebih rendah sebesar 240 juta, NPV yang lebih tinggi sebesar 100 juta sekian, serta waktu pengembalian modal yang lebih cepat yaitu 2,442 tahun dibandingkan konveksi Edrum yang membutuhkan 3,285 tahun. Dengan demikian, UMKM berkat lebih direkomendasikan karena mampu memberikan keuntungan yang lebih besar, pengembalian modal yang lebih cepat, dan efisiensi investasi yang lebih baik. Dengan saran pertama, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha konveksi agar hasil analisis lebih akurat dan mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Yang kedua, sebaiknya peneliti selanjutnya membandingkan lebih banyak alternatif usaha atau industri sejenis sehingga hasil analisis dapat menjadi referensi yang lebih luas dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan metode analisis seperti ERP, BCR, dan juga BEP, dan analisis risiko agar hasil evaluasi investasi menjadi lebih komprehensif. Next. Sekian saja hasil presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.